Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Amar Maruf. saya Ramlah. Dan saya Asri Salfitri. Kami merupakan delegasi FKIP Universitas Halu Oleo Kendari. Dalam ajang lomba media pembelajaran online berbasis Pautun yang diselenggarakan oleh Universitas Riau. Jalan-jalan ke Petarian. Tidak lupa membeli ikan bau asam pedas. Mari kita mencari tahu Materi apa yang akan kami bahas. Check it out. Pernah mendengar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit? Kalian penasaran kenapa listrik bisa mengalir di air? Atau mungkin pernah merasakan rumah kalian kebanjiran, lampu atau listrik rumah justru dimatikan oleh pihak PLN? Kenapa coba? Memangnya air itu termasuk konduktor? Faktanya, tidak semua air itu merupakan penghantar listrik yang baik. Kalau penasaran, yuk simak penjelasan dari kami sampai habis ya. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solven. Contohnya, pada larutan gula di mana gula sebagai zat terlarut atau solut dan air sebagai pelarut atau solven. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Kenapa ya larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik? Larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik disebabkan adanya muatan yang bergerak. Muatan berasal dari ion-ion yang dihasilkan molekul dalam larutan tersebut. Gagasan atau ide lahirnya larutan elektrolit berasal dari percobaan Svante August Arrhenius tahun 1859 sampai 1927. Menurut Arrhenius, zat elektrolit dalam larutannya akan terurai menjadi partikel-partikel yang berupa atom atau gugus atom yang bermuatan listrik yang dinamakan ion. Ion-ion zat elektrolit tersebut selalu bergerak bebas dan ion-ion inilah yang sebenarnya menghantarkan arus listrik melalui larutannya. Oleh sebab itu, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dan non-elektrolit juga didasarkan pada keberadaan ion dalam larutan yang akan menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya. Sedangkan larutan elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Jika kita perhatikan gambar bahwa lampu yang mengalami nyala paling terang disebut dengan larutan elektrolit kuat, sedangkan lampu dengan nyala redup disebut dengan elektrolit lemah, dan lampu yang tidak menyala disebut dengan non-elektrolit. Untuk lebih mendalami dan dapat membedakan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit, kita dapat melakukan praktikum dengan menggunakan alat dan bahan bola lampu, batu baterai, gelas beker, dan batang karbon. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Praktikum ini dilakukan secara virtual untuk mempermudah pelaksanaannya di tengah pandemi, yaitu dengan menggunakan web yang bernama Virtual Lab yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada praktikum ini, kita akan melakukan percobaan pada air murni, larutan garam, larutan asam asetat, larutan asam karbonat, dan larutan amonium hidroksida. Setelah alat-alat dihubungkan, maka kita dapat memulai praktikum online pada web Virtual Lab Kemendikbud. Percobaan pertama, kita menggunakan air murni. Setelah saklar dinyalakan, didapatkan hasil yaitu lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas.
yang artinya air murni termasuk pada kategori non-elektrolit. Percobaan kedua, kita menggunakan garam atau NaCl. Setelah saklar dinyalakan, ternyata nyala lampu sangat terang dan terdapat banyak gelembung gas. Artinya, garam atau NaCl merupakan elektrolit kuat. Pada percobaan terakhir, yaitu amonium hidroksida, ketika saklar dinyalakan, lampu menyala secara redup dan terdapat sedikit gelembung gas, yang artinya amonium hidroksida merupakan larutan elektrolit lemah. Dari praktikum sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Ikatan kimia dan sifat larutan elektrolit. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia. Ikatan kimia berkaitan erat dengan sifat elektrolit dan non-elektrolit suatu larutan. Senyawa yang memiliki ikatan ion, ikatan kovalen polar, dan ikatan kovalen nonpolar akan memberikan kemampuan menghantarkan listrik yang berbeda-beda. Berdasarkan ikatan kimia suatu larutan, kita juga dapat membedakan apakah larutan tersebut elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Diketahui bahwa senyawa ionik membentuk elektrolit kuat, sedangkan senyawa kovalen membentuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Terkhusus senyawa kovalen, larutan elektrolit kuat dibentuk oleh ikatan kovalen polar, sedangkan larutan non-elektrolit dibentuk oleh ikatan kovalen non-polar. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di fungsi elektrolit dalam tubuh manusia. Jika adik-adik pikir, apakah tubuh dapat menghantarkan arus listrik? Mari simak penjelasan berikut. Kandungan air yang terdapat dalam tubuh manusia sekitar 60-70% dari berat tubuh, di mana berguna untuk membantu kerja organ dan syaraf dalam tubuh. Dalam hal ini, elektrolit berfungsi menjaga kerja sistem syaraf, salah satunya adalah otak. Otak mengirimkan sinyal listrik melalui sel syaraf agar terjadi komunikasi antara sel seluruh tubuh. Sinyal ini disebut dengan impuls syaraf. Impuls syaraf dihasilkan oleh perubahan muatan listrik yang ada di membran sel syaraf yang dibantu oleh pelarut elektrolit, yaitu senyawa natrium. Manfaat elektrolit yang selanjutnya yaitu menjaga tubuh tetap terdehidrasi. Tubuh membutuhkan air dalam jumlah yang tepat, baik di dalam maupun di luar sel tubuh, terutama natrium, berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan melalui osmosis. Mengatur kadar pH tubuh. Bagi adik-adik yang tak tahu bahwa tubuh membutuhkan elektrolit untuk mengatur kadar pH atau tingkat keasaman agar tetap sehat, di mana pH yaitu tolak ukur kadar asam atau basa suatu larutan. Hal ini diatur oleh penyangga kimiawi atau asam basa. Itulah tadi materi yang dapat kami bawakan. Pergi ke pasar untuk menjual, Ketemu paman jalan Pentingan. Walaupun ini cuma virtual, semoga persaudaraan selalu terjaga. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.